adik-adik. Apa kabar? Nah, kita sekarang berjumpa kembali di Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kali ini kita akan beribadah bersama. Di sini kakak mau kenalin satu-satu dulu ya. Yang pertama ada kakak Rana, kemudian ada kakak Atma, dan juga ada kakak Feni. Dan saya adalah kakak Lili. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau kasih ingat nih, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, jemput semuanya berdiri. Ayo kita berdiri dulu. Kita mengangkat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyi sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik, dalam 1 minggu lamanya, tentu kita merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus selalu menyayangi kita karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, memberkati kita dalam 1 hari, bahkan dalam 1 minggu lamanya. Nah, adik-adik, kita tahu semua itu bahwa Tuhan sayang kepada semua orang, termasuk kita, walaupun kita masih kecil, kita masih anak-anak, Tuhan menyayangi kita. Kita menyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengakui kesalahan kita dan dosa kita. Maka dari itu, adik-adik, kita mengakui dengan menyanyi Tuhan kasihani, Kristus kasihani, sambil berdoa ya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani,
Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Yosua 24 ayat yang ke-17. Berbunyi demikian, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin. Firman Tuhan, dan kita semua katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 80 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Engkau memberi mereka makanan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka air minum, air mata berlimpah-limpah. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tetapi kita akan berdoa dalam bentuk pujian dengan menyanyi Mendidih di Hatiku. Mendidih di hatiku. Amin. Adik-adik, cerita minggu kita kemarin yaitu mengenai bangsa Israel yang sangat ketakutan. Ya, kenapa dia ketakutan adik-adik? Karena ketika tentara Firaun mengejar mereka, mereka tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri mereka. Karena di hadapan Tuhan saat itu ada laut yang sangat luas. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel saat itu? Tuhan menolong bangsa Israel adik-adik dengan menjadikan laut terbelah menjadi dua. Sehingga orang Israel dapat berjalan di antaranya di tanah yang kering. Nah, adik-adik, bangsa Israel sangat senang sekali. Nah, adik-adik, mau tahu kelanjutan perjalanan bangsa Israel? Ayo kita sama-sama saksikan video berikut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya
sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, bangsa Israel sudah sampai di Elim. Dan dari Elim, bangsa Israel masih terus berjalan mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa dimakan di sana, sehingga membuat mereka marah-marah kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja, seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan, daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata mereka. Saat itu adik-adik, semua orang merasa kelaparan. Lalu Musa datang kepada Tuhan dan berdoa meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang Israel keesokan paginya. Saat itu adik-adik, semua tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan ada yang bundar. Wah, roti dari surga, kata mereka. Iya, itu adalah manna. Nah, adik-adik, Tuhan telah mengirimkan manna untuk mereka makan. Nah, saat itu adik-adik, bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dengan manna untuk dibawa ke kemah mereka untuk dimasak. Wow, rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata, ambillah, cukup untuk sehari saja. Jangan berlebihan dan jangan bersisa. Tetapi saat itu adik-adik, ada yang tidak taat, tidak dengar-dengaran. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Nah, keesokan harinya, manna yang bersisa penuh dengan cacing. Ngeri. Nah, Musa marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil manna untuk mencukupkan selama 2 hari, karena besok adalah hari istirahat. Hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan manna untuk persiapan 2 hari. Tetapi manna itu tidak ada cacing, meskipun disimpan 2 hari, karena Tuhan yang memelihara. Nah, adik-adik, Tuhan telah menolong dan memelihara bangsa Israel dengan menurunkan manna dari sorga. Demikian pun kita adik-adik, Tuhan telah memelihara hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan seperti makanan, minuman setiap hari. Adik-adik, Tuhan sangat senang kalau kita tidak menyisahkan dan membuang-buang makanan. Nah, adik-adik, kalau makan, ambillah makanan secukupnya dan habiskanlah. Dengan begitu,
adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu bersyukur atas makanan dan minuman yang Tuhan sudah berikan. Adik-adik, cerita kita ini benar dan ada di dalam Alkitab. Bahan kita terdapat di dalam Keluaran pasal 15 sampai Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Dan untuk hari ini kita sama-sama membaca dari Keluaran 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat kita sama-sama membaca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seseorang, menurut jumlah jiwa." Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, Allah kita itu luar biasa ya. Dia sudah memberikan kita makanan dan minuman dan segala sesuatunya. Nah, adik-adik, mari kita menyanyi dan memuji Tuhan, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Katakan amin. 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 Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi kita senantiasa diingatkan melalui firman Tuhan dari Mazmur 5 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau." Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian, "Aku bawa persembahanku."
Nah, adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami di dalam bersama-sama beribadah kepadamu, dan di dalamnya juga Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Mu dan memberkati kakak-kakak pembimbing. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama memberikan tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami yang setia merawat kami, yang setia mendampingi kami, di dalam mendampingi kami Tuhan, di dalam mencari nafkah. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus beri kekuatan kesehatan agar orang tua kami selalu kuat sehat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami semua yang saat ini Tuhan menikmati masa liburan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberi kami kesehatan selalu, biarpun kami hanya berlibur di rumah saja, tetapi Tuhan Yesus selalu menolong kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami sudah menerima rapot dan kami juga dinyatakan ada yang naik kelas Tuhan Yesus. Bahkan ada yang saat ini Tuhan Yesus sudah menyelesaikan sekolahnya, pendidikannya di tingkat SD, bahkan di TK ya Tuhan, dan juga SMP. Dan saat ini Tuhan Yesus sedang mencari sekolah untuk kelanjutan pendidikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami yang saat ini mencari sekolah ya Tuhan, memberikan kemudahan-kemudahan agar dia boleh diterima di sekolah sesuai yang dia inginkan untuk melanjutkan cita-citanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami semua Tuhan, bagi kakak pembimbing Engkau memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi tim multimedia ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati di dalam segala tugas dan pekerjaannya Tuhan Yesus, agar di dalam kehidupannya juga senantiasa sehat kuat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Ya Tuhan Yesus di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai ke pelosok daerah, agar pemerintah kami boleh memerintah kami dengan penuh kebijaksanaan. Dan negara yang kami cintai ini tetap aman, tentram, dan di dalamnya namamu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari pujian Aku Diberkati. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau.
Haleluya, haleluya, amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Shalom.